bahwa ini karena yang namanya itulah yang membuat kita berbeda dari binatang, baik binatang ternak atau binatang buas. Terjadi dari berubah-ubah antara usaha ibadah ini adalah ibadah sholat membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca selawat yang salah satu atau kedua hal tersebut sesungguhnya adalah untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Jadi itu yang kita berpikir tidak dua cara itu menumbuhkan cinta. Nabi Muhammad SAW apa? Yang pertama adalah sering-sering berselawat kepada beliau. Si kedua adalah dengan mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah. Nah, insyaallah di kesempatan ini kita bahas secara singkat, secara cepat. Namun singkat perjalanan sore waktu bersih tentang pelajaran psikologi ini dan apa pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan tersebut. Sejarah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad ini arah penuh kejadian-kejadian merupakan titik perubahan besar kepada kehidupan Nabi Muhammad itu sendiri atau kehidupan masyarakat yang kita humanisme sebenarnya. Si pertama adalah Nabi Muhammad itu menjadi Nabi menjadi Rasul. Si kedua adalah perjalanan seorang sendiri. Si menunjukkan perjalanan seorang sendiri melambangkan dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah naik dari derajat dunia yang rendah menuju derajat selamat, derajat langit yang begitu tinggi. Nabi Muhammad telah siap untuk membawa amanat yang sangat berat, yang sangat besar. Ya. Nah, kejadian atau perjalanan psikologi ini menandakan hal tersebut. Namun dengan bapak-bapak itu apa yang ditemukan dan dialami oleh Rasulullah untuk perjalanan psikologi? Rasulullah mengalami permusuhan, penganiayaan terhadap sahabat-sahabat beliau yang mustadafin dan lemah. Dari siapa? Dari kelompok kafir Quraisy. Jadi permasalahannya adalah kampungnya dengan disedari dengan yang paling dihormati seambil alat itu. Sehingga karena dengan Mekah atau suku Quraisy ini merupakan tuan rumah, ya, merupakan tuan rumah dari kamu dari kamu Allah yang akan melakukan ibadah haji. Nah, jadi dengan Mekah, terutama suku Quraisy yang menjamu kamu Allah tersebut, sehingga apa? Sehingga di Mekah atau di sekitar Masjidil Haram ini tidak diperbolehkan berperang. Dia memahami Masjidil Haram di kota Mekah itu diharamkan karena diharamkan padanya berperang siap. Kemudian kalau orang-orang Arab itu berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, nah itu mereka akan diketahui akan melakukan perjalanan, akan diketahui mereka akan melakukan ibadah haji, maka itu mereka diberikan kekuasaan, diberikan jalan yang luas oleh orang-orang Arab yang mau itu. Karena apa? Karena
Quraisy yang disegani dan dihormati oleh orang Arab. Intinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang Quraisy atau suku Quraisy ini adalah dengan sifat terhormati di sejarah Arab ini pada waktu itu. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW diutus kepada mereka, kepada orang-orang yang ini, sehingga apa? Seakan-akan Allah mengatakan bahwa engkau Muhammad membawa dakwah yang benar, dan kemudian engkau aku perintahkan untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang disedai dan dihormati di antara masyarakatmu. Agar apa? Agar kita kalau menyampaikan kebenaran jangan dilepas ini, jangan orang pilih bahwa ini namun itu pemerintah berkuasa bagus kami laporan dulu, bukan mereka, bukan penguasa. Ya tahulah keras, sementara itu pemerintah melakukan kemudian menghibur, akan menghibur. Nah ini akan Allah bermesin. Lalu apa yang dari Muhammad? Sehingga kita dengan masyarakat kita sendiri adalah ditolak, dimusuhi, pengikut dari bilang kaya. Sehingga sampai apa? Sampai pertama kali ketika Rasulullah diberikan waktu, kemudian orang pasien melakukan mengatakan kepadanya untuk tahu yang Muhammad akan nanti akan dikeluarkan oleh masyarakat sendiri. Apa kata Muhammad? Allah memberi ya Allah. Kenapa? Apa salahku dari kita membuat mereka mengeluarkanku dari tempat kelahiran ini? Apakah aku pernah berbuat salah kepada mereka? Apakah aku sering selalu menipu mereka? Nabi Muhammad yang terkenal baik dan terkenal jujur, namun dikeluarkan oleh masyarakatnya sendiri. Bukan mereka adalah menunjukkan masyarakat yang dalam masyarakat berbohong. Ada orang yang mulia di sisinya malah dikeluarkan, bukan diperdayakan, malah dimanfaatkan untuk pelajaran untuk. Nah, inilah terjadi pada Muhammad. Oleh karena permusuhan itulah Nabi Muhammad membutuhkan orang-orang yang dapat menjaga beliau dari lahiriah. Ya, lahiriah itu maksudnya apa? Lahiriah ini maksudnya adalah menjaga beliau dari kejahatan orang kafir dan bersekitar. Dan itu menjadi tanggung jawab dari paman beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib tidak sampai mati pun masih enggan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Karena apa? Karena kata-kata itulah Masya Allah. Dengan masih memeluknya Abu Thalib ini ada orang-orang Quraisy, maka menjadi apa? Ia dapat masih dihormati oleh jenggot Quraisy yang maju. Nah ini para Nabi Abu Thalib beliaulah Abu Thalib lah yang menjaga dari Muhammad dari kejahatan orang. Ini tidak berani. Dia berani berbuat salah kepada Nabi Muhammad. Kemudian selain keamanan lahiriah, Nabi Muhammad juga membutuhkan keamanan batin, yaitu apa? Orang yang selalu berada di sisinya, yang selalu menghidupnya, setiap kali beliau mendapatkan, setiap kali beliau mengalami rasa sakit dan kecewaan. Yaitu siapa yang melalui hal tersebut? Yaitu istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah
dan yang menjadi musibah yang membuat Rasulullah sangat bersedih sekali kedua orang yang dicintai tersebut yang memberikan lapangan lahir dan batin ditinggalkan pada tahun yang sama. Abu Talib, paman beliau, istri Khadijah, istri beliau meninggal pada tahun yang sama yang ditinggalkan dengan Al-Husni tahun ke-9. Nah, tetapi Rasulullah akan memikirkan beliau tidak pernah bertahun-tahun dalam sedih itu. Tuhan yang sudah berkata, ya Allah, bagaimana agar Allah tetap hidup padanya? Dan akhirnya membuat beliau pergi ke daerah Makkah. Daerah Makkah ini dihuni oleh suku kabilah yang bernama Saqif. Ternyata apa yang didapatkan oleh Rasulullah di sana? Rasulullah hanya mendapatkan batu dan batu dan luka. Jadi Rasulullah pun sebagai manusia bersedih, wajar dengan bersedih. Karena apa itu bertahun-tahun